Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online. Seorang guru TK di Malang, S, awalnya meminjam uang 2,5 juta rupiah di 5 aplikasi pinjol pada tahun 2020 untuk membayar biaya kuliah S1 dalam memenuhi syarat tetap menjadi guru TK di Malang. Di zaman yang serba cepat ini, kebutuhan kita semakin meningkat, terutama kebutuhan akan uang, di mana banyak manusia bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ada yang bekerja keras demi mencari sesuap nasi, ada yang bekerja keras untuk mengejar impian mereka, ada yang bekerja keras untuk membanggakan orang tua mereka, bahkan ada yang sampai berutang untuk mencapai impian tersebut. Kali ini, kita akan membahas lingkaran setan yang disebut hutang berupa pinjol atau pinjaman online. Pinjol atau biasa disebut sebagai pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Penyedia layanan pinjaman online biasanya dikenal sebagai fintech. Banyak jenis-jenis pinjol, mulai dari pinjaman online dana tunai, pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit, pinjaman online dana usaha. Ada beberapa pinjol yang bersifat legal dan ada juga yang bersifat ilegal. Saya menginstal aplikasi itu yang mana di dalamnya itu terdapat banyak sekali sub-aplikasi. Sub-aplikasi, ya. Iya. Lalu bagaimana? Nah, awalnya itu saya hanya men-checklist 3 aplikasi. Di antaranya ada terus yang satunya lagi itu. Yang mana jumlahnya itu keseluruhan totalnya itu 5.500.000. Awal kan saya butuh 2,5 juta. Untuk pinjaman awal kan nggak bisa 2,5 juta. Nah di situ saya pinjam di beberapa aplikasi sampai pas 2,5 juta. Nah setelah itu kan itu jangka waktunya 7 hari harus segera saya bayar. Nah untuk membayar satu aplikasi ini saya kan nggak punya uang. Akhirnya saya pinjam di aplikasi lain, di beberapa aplikasi 2-3 untuk membayar aplikasi satu ini. Dan begitu seterusnya. Lingkaran setan yang selalu berulang, inilah yang dialami oleh seseorang yang sudah terjerat oleh pinjaman online. Mereka menggali lubang dan menutup lubang untuk membayar hutang mereka, dan berharap keajaiban terjadi terhadap apa yang mereka alami. Pinjaman online sudah menjadi salah satu fenomena di Indonesia, di mana orang yang menggunakan jasa pinjaman untuk membuka usaha, ada yang digunakan untuk kebutuhan dan bahkan ada yang digunakan untuk bermain judi online dan trading kripto, saham untuk menutupi kerugiannya. Penggunaan pinjaman yang salah akan menyebabkan penggunaan terjebak ke dalam lingkaran setan, di mana ia akan mudah masuk tetapi akan sulit keluar. Dan ketika berusaha keluar, mereka selalu mencari cara tercepat untuk membayarnya, yaitu dengan berutang kembali, dan siklus itu terulang lagi dan lagi. Pengguna akan mengulanginya lagi dan lagi, hingga mereka merasa terjebak oleh keadaan tersebut, dan semuanya sudah terlambat. Dan hutang mereka menumpuk sana-sini dan beresiko gagal bayar. Dan mereka menerima teror oleh debt collector yang datang dan merusak mental mereka, membuat mereka depresi, ketakutan, dan bahkan ada yang mengakhiri hidup mereka sendiri karena hanya satu kata, yaitu utang. Kamu mesti yang tanggung jawab. Kamu yang nyuruh istri kamu buat utang kan? Aduh maaf pak, belum ada uangnya pak. Iya pak, belum ada duitnya pak. Pokoknya nggak mau tahu. Besok kami kesini, uangnya harus ada. Kita ke informasi selanjutnya. Terlilit hutang hingga ratusan juta, seorang pria mencoba untuk merampok Bank Mandiri di Samarinda. Namun dia berhasil dikejar dan tertangkap oleh petugas keamanan bank. Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang ataupun barang lainnya. Pada hakikatnya, sesuatu yang dipinjam haruslah dikembalikan, begitu juga dengan uang. Banyak orang mengatakan
untuk menghindari hutang, dan bahkan ada yang bilang untuk menggunakan utang untuk mengembangkan bisnis atau memuaskan keinginan saja. Di zaman serba digital ini, kebutuhan akan uang semakin meningkat, dan uang menjadi semakin langka. Uang merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia, yang menyebabkan manusia mencari cara untuk mendapat uang dengan cepat. Salah satunya adalah dengan meminjam uang. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau produktif, kembali kepada orangnya. Untuk melakukan pinjaman online sangatlah mudah, hanya butuh beberapa data seperti KTP dan nomor telepon saja, dan uang pun akan langsung diberikan kepada Anda. Tetapi apakah Anda tahu, apakah hal penting selain kelengkapan data tersebut? Ya, cara membayar hutang tersebut, karena semua yang bersifat dipinjamkan harus dikembalikan, belum ditambah oleh bunga yang begitu tinggi. Anda akan merasakan akibat dari berhutang setelah Anda diminta untuk mengembalikan hutang tersebut. Banyak orang yang tidak memikirkan hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengembalikan uang tersebut. Uang merupakan masalah terbesar yang ada di dalam hidup. Orang bisa stres karena uang, orang bisa bahagia karena uang, orang bisa kaya karena uang. Semua karena uang. Bahkan ada sebuah pernyataan, uang bukan segalanya, tapi segalanya sesuatu butuh uang. Pinjol merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang, tetapi akan lebih efektif jika dilakukan dengan tata cara yang benar dan tidak melebihi kemampuan kita. Ada tata cara kita untuk berhutang. Pertama, pastikan kita sudah melakukan budgeting terlebih dahulu. Apakah uang kita cukup untuk membayar hutang? Apakah uang kita cukup untuk membayar uang kita tersebut? Kemudian, untuk apa kita menggunakan hutang tersebut? Apakah untuk produktif atau konsumtif? Jika produktif, maka Anda sudah bisa lolos tahap berikutnya. Jika konsumtif seperti membeli barang-barang mewah, seperti iPhone atau album idol kalian, buang jauh-jauh pikiran kalian untuk berhutang. Serta, jangan lupa dan pastikan aplikasi pinjaman online kalian adalah aplikasi pinjol yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana memiliki proses yang panjang. Dan jangan lupa hutang tersebut tidak boleh melebihi dari 50% dari gaji kalian per tahun atau penghasilan kalian per tahun. Jika tidak, maka akan lebih berakibat fatal dari yang sebelumnya. Dalam era di mana kebutuhan akan uang semakin mendesak, pinjaman online atau pinjol telah menjadi alternatif yang banyak dipilih oleh banyak orang yang memenuhi kebutuhan finansial mereka. Namun, terjerat dalam lingkaran setan, utang menjadi risiko nyata bagi banyak individu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana orang dapat terjebak dalam siklus yang berulang, di mana mereka terus-menerus mencari cara untuk membayar utang mereka dengan cara berhutang kembali. Tanpa perencanaan keuangan yang matang dan pemahaman yang cukup tentang resiko-resiko yang terlibat, pinjaman online dapat menjadi bumerang yang mengancam stabilitas finansial seseorang. Pentingnya kesadaran akan tanggung jawab finansial tidak bisa diabaikan. Utang, baik berupa pinjaman online maupun bentuk lainnya, harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menjerumuskan individu ke dalam masalah yang lebih besar. Hal ini mencakup pemahaman akan tujuan penggunaan hutang, pembayaran tepat waktu, serta batasan jumlah hutang yang dapat ditanggung. Selain itu, penting juga untuk memilih penyedia layanan pinjaman online yang legal dan terpercaya, serta memahami dengan jelas syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran akan resiko yang terlibat dalam penggunaan pinjaman online harus ditingkatkan. Perencanaan keuangan yang matang, pemilihan penyediaan layanan tepat, dan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab finansial merupakan kunci untuk menghindari terjerat dalam lingkaran setan hutang. Hanya dengan pendekatan yang bijaksana dan bertanggung jawab, pinjaman online dapat menjadi alat yang efektif dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa membahayakan stabilitas keuangan individu.